Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Dr. Sarwo Eskom dan Bapak Denis Sutaji, Eskom Mkom. Izin perkenalan, nama saya Dimas Eko Sasi Jedingrat, NIM 28026349950. Saya merupakan mahasiswa Bisnis Manajemen Bisnis Online University. Saat ini saya bekerja juga di PT Astra Internasional TBK Honda Region Makassar sebagai CRM Dealer yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hubungan pelanggan dan pemanfaatan data untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Big Data Lifecycle berdasarkan buku Big Data Konsep, Teknologi, dan Arsitektur karya Balusami dan rekan-rekan. Saya izin saya screen dulu. Jadi Big Data Lifecycle itu ada 5 aktivitas utama dalam mengelola Big Data. Memahami alur data dari awal terbentuk hingga menjadi informasi bernilai untuk pengambilan yang lebih baik. Saya akan menjelaskan tentang Big Data Generation, Data Aggregation, data adhesion, kemudian data processing, big data analytics, dan big data visualization. Sini ada quote sedikit, data itu adalah bahan mentah, informasi adalah nilai, dan insight adalah keunggulan yang kompetitif. Oke, saya lanjut slide-nya. Yang pertama akan saya jelaskan itu big data generation, yaitu proses terbentuknya data dari setiap aktivitas setiap pengguna ke digital setiap pengguna. Jadi, setiap aktivitas digital yang kita lakukan sebenarnya menghasilkan data. Sebagai contoh, saat kita memesan Gojek online, sistem akan mencatat lokasi penjemputan, tujuan perjalanan, waktu pemesanan, metode pembayaran, hingga rating yang kita berikan kepada pengemudi. Bahkan ketika kita hanya membuka aplikasi dan melihat promo tertentu, aktivitas tersebut juga menghasilkan data. Kegunaan tahap ini adalah sebagai sumber data awal yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memahami perilaku pengguna dan membantu perusahaan dalam keputusan meningkatkan dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi bisa dikatakan bahwa data adalah bahan mentah yang sangat berharga bagi perusahaan. Lanjut ke big data aggregation. Apa maksudnya? Itu data dari sumber dikumpulkan dan digabungkan dalam suatu tempat. Kegunaannya itu menyatukan data yang tersebar agar bisa dikelola dan dianalisis secara terpusat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, semua data dari aplikasi, website, customer service, sistem pembayaran, dan media sosial digabungkan dalam satu sistem pusat, yaitu database. Jadi data yang sebelumnya berasal dari berbagai sumber akan dikumpulkan nih menjadi satu dan disatukan dalam satu sistem. Dalam contoh ojek online, data itu tidak hanya berasal dari pelanggan, data juga berasal dari aplikasi driver, sistem pembayaran digital, layanan pelanggan, hingga media sosial. Semua data itu dikumpulkan menjadi dalam database perusahaan. Tujuannya agar perusahaan memiliki gambaran yang lengkap mengenai aktivitas bisnis yang sedang berjalan dengan data yang terkumpul dalam satu tempat. Proses analisis akan menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Next, lanjut ke data pre-processing, yaitu pembersihan data dan persiapan data sebelum dianalisis menjadi kualitas data terjamin. Jadi ada masalah data yang terjadi, yaitu data kosong, tidak lengkap, data duplikat, salah penulisan, sehingga dan juga formatnya itu tidak konsisten. Jadi ada beberapa proses nih yang dilakukan, yaitu cleaning atau pembersihan data, standarisasi format datanya, validasi data, kemudian menghapus data duplikat, dan melengkapi data yang kurang. Kegunaannya itu menghasilkan data yang akurat, konsisten, dan dapat dipercaya sehingga mengambil keputusan yang lebih tepat. Tuh, jadi sebelum data dianalisis, kualitas data itu harus dipastikan terlebih dahulu. Karena pada kenyataannya, data seringkali memiliki masalah seperti data yang kosong, duplikat, salah penulisan, atau format yang tidak konsisten. Sebagai contoh, ada pelanggan yang terdaftar 2 kali dengan nomor telepon yang berbeda atau terdapat alamat yang tidak lengkap. Jika data seperti ini langsung dianalisis, hanya bisa menyesatkan gitu. Oleh karena itu, dilakukan pembersihan, standarisasi, dan validasi data. Kegunaan tahap ini tuh menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga keputusan yang diambil nantinya juga lebih tepat gitu. Next, kita data ke Big Data Analytics. Jadi, analisis data yang sudah bersih untuk menemukan pola, tren, dan informasi penting. Jadi, insight yang dapat ditemukan itu jam paling ramai pemesanannya, area dengan permintaan tertinggi,
promo yang paling diminati, pelanggan paling loyal, jenis layanan yang paling digunakan. Yaitu, kegunaan dari tahapan ini yaitu membantu perusahaan membuat strategi bisnis yang lebih efektif, meningkatkan layanan dan eh, meningkatkan kepuasan pelanggan. Tuh. Jadi di tahap keempat ini, Big Data Analysis, data yang sudah bersih akan dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan informasi penting. Misalnya pada aplikasi ojek online, perusahaan dapat mengetahui tadi ya jam-jam paling ramai pemesanan, area dengan permintaan tertinggi, atau promo yang paling diminati pelanggan. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dapat membuat strategi bisnis yang lebih efektif. Eh, Sebagai CRM di Honda ya, saya juga sering melihat bagaimana data pelanggan digunakan untuk memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan kualitas layanan gitu. Misal dia mau spare part motornya itu gimana, pernak-perniknya gimana, terus kualitas servis yang bagaimana yang dia pengen gitu. Inilah alasan mengapa analisis data menjadi sangat penting dalam dunia bisnis modern. Terus tahap terakhir, ada big data visualization. Ya, penyajiannya hasil data, analisis data dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami dan cepat dimengerti. Bentuk visual yang digunakannya itu ada seperti grafik, dashboard, diagram, dan peta. Kegunaannya itu memudahkan manajemen, memahami informasi secara cepat, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan membantu monitoring performa bisnis secara real time. Tuh. Hasil analisis yang sebelumnya berupa angka dan data akan disajikan dalam bentuk visual seperti grafik, dashboard, atau diagram tadi. Mengapa visualisasi ini penting? Karena manusia lebih mudah memahami informasi dalam bentuk gambar dibandingkan tabel yang panjang banget. Gitu. Contohnya, manajemen perusahaan dapat melihat grafik tren penjualan atau dashboard kepuasan pelanggan hanya dalam beberapa detik karena udah divisualisasiin nih. Tuh, visualisasi membantu mempercepat proses pengambilan keputusan karena informasi dapat dipahami dengan lebih cepat dan jelas. Tuh. Jadi, jika disederhanakan, alur big data life cycle dimulai dari data dibuat, data dikumpulkan, data dibersihkan, data dianalisis, dan data divisualisasikan. Kelima tahapan ini saling berhubungan dan membentuk siklus yang berkesinambungan. Tanpa data yang baik, analisis tidak akan akurat. Tanpa analisis yang baik, perusahaan akan kesulitan mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Dan kalau ada contoh ya dalam kehidupan sehari-hari, contoh sederhananya itu seperti menggunakan aplikasi ojek online. Saat pelanggan memesan perjalanan, data mulai dibentuk. Data tersebut kemudian dikumpulkan, cari berbagai sumber. Setelah itu data dibersihkan dan diperiksa kualitasnya. Kemudian sistem menganalisis pola perjalanan pelanggan. Hasilnya digunakan untuk memberikan rekomendasi promo, menentukan tarif yang sesuai, serta meningkatkan kualitas layanan. Tanpa kita sadari, proses big data lifecycle ini terjadi setiap hari di balik aplikasi yang kita gunakan. Kemudian relevansinya dengan dunia kerja ya. Dalam pekerjaan saya sebagai CRM dealer ya di Honda Region Makassar, itu konsep big data juga sangat relevan. Data pelanggan dapat digunakan untuk mengetahui perilaku servis, tingkat loyalitas, efektivitas program, promosi, hingga kebutuhan pelanggan di masa depan. Dengan memanfaatkan data secara tepat, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal, meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa big data bukan hanya teori, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam dunia kerja saat ini. Oke, sebagai kesimpulan, Big Data Lifecycle terdiri dari 5 aktivitas, yaitu Big Data Generation, Data Aggregation, Data Processing, Big Data Analysis, dan Big Data Visualization. Kelima tahapan ini tersebut membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Di era digital saat ini, kemampuan memahami dan memanfaatkan data menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting bagi individu maupun perusahaan. Oke, demikian penjelasan saya mengenai Big Data Lifecycle. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Dimas Eko Jingrat, mahasiswa Bisnis Manajemen Business Online University. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai Big Data dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.